pendaftar harus melakukan pendaftarannya dan juga harus menyelesaikan pendaftarannya. Yang dimaksud dengan menyelesaikan pendaftaran adalah harus sudah sampai tahap akhir, yaitu yang tadi diinformasikan Mas Andika bahwa sudah checklist semua dan mengakhiri pendaftarannya. Jadi mau guru tersebut adalah PPG ataupun guru swasta yang memang tahap 2, tapi semuanya harus dari sini sudah selesai pendaftarannya. Nanti saat mendaftar, maka akan ada seleksi pertama, yaitu seleksi administrasi yang akan dilakukan oleh Kemendikbud by system. By system kami juga di SSCA-SN. Nah, yang manual masih dilakukan oleh Kemendikbud adalah peserta-peserta yang disabilitas, karena memang untuk disabilitas harus dilakukan manual pengecekan dari video ataupun dari surat keterangan derajat disabilitasnya. Juga nanti akan ada masa sanggah bagi teman-teman yang merasa bahwa mungkin yang pasti untuk disabilitas ya, karena akan ada verifikasi manualnya. Nah, ini yang langsung verbal, karena verbal itu sudah dilakukan by sistem Dikbud, yang sudah dilakukan by verbal ijazah. Dikarenakan verbal ijazah udah pasti sudah valid, sehingga untuk pendidikan dan lain-lainnya akan langsung di ACC oleh sistem. Tetapi untuk yang disabilitas ini harus dilakukan manual. Nanti setelah itu akan diumumkan siapa saja peserta yang akan masuk di uji seleksi kompetensi. Nah, di sini mungkin nanti dari Kemendikbud akan mengeluarkan list per instansi. Nanti itu akan diberikan juga kepada Pemda masing-masing untuk diumumkan. Nah, di sini juga ada pengolahan nilai. Jadi setelah ujian nanti nilai itu akan di sini ujiannya menggunakan UNBK, maka UNBK akan mengirimkan data nilainya kepada kami yang tentunya sudah diolah ya. Lalu nanti kami olah lagi untuk dilakukan perankingan dan juga penetapan pengumuman kelulusan prasanggah. Nah, pengumuman kelulusan prasanggah ini juga nanti untuk yang tidak lolos dapat melakukan sanggah nilai. Nah, nilai ini mungkin nanti akan dijawab juga sanggah nilainya oleh Kemendikbud juga. Nanti untuk tahap pertama yaitu adalah guru non-ASN yang bekerja di sekolah negeri dan juga guru yang terdapat di database BKN, yaitu untuk THK 2. Nah, untuk P3K dan guru PPG dan guru swasta itu memang nanti akan ada tampilannya, tidak bisa memilih jabatan. Mungkin banyak yang akan bertanya, saya PPG itu saya tidak bisa memilih sekolah mana gitu ya. Nah, itu nanti akan dilakukannya pada pemilihan formasi kembali yang pertama, yang setelah ujian seleksi tahap 1. Nah, di sini. Nah, untuk orang-orang peserta tahap 1 seperti guru non-ASN dan juga guru peserta PHK 2 yang tidak lulus pada seleksi tahap 1 akan memilih formasi di sini bersamaan dengan lulusan PPG dan juga guru swasta. Jadi 4 kategori itu akan memilih kembali formasi yang tidak terpenuhi di tahap 1. Misalnya ada guru-guru, ada jabatan-jabatan yang masih sisa atau tidak terpenuhi karena ada passing grade, maka bisa dipilih kembali di sini. Nah, nanti orang-orang yang di sini baru semuanya akan ikut ujian seleksi kompetensi kesempatan yang kedua. Begitu seterusnya. Tetapi di sini juga saya tekankan bahwa yang lulus pada ujian seleksi kompetensi pertama, yaitu adalah masuk passing grade dan masuk ranking formasi, maka dia langsung bisa diusulkan NIP, nomor induk P3K-nya. Jadi tidak menunggu sampai selesai akhir di sini, tapi bisa langsung diusulkan. Nah, setiap pengumuman pascasanggah ini nanti dari kami BKN khususnya yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panselnas akan memberikannya kepada Kemendikbud, dan Kemendikbud akan memberikannya kepada instansi atau Pemda masing-masing. Nah, kita kembali
kembali ke sini sama seperti ujian tahap 1, masuk ke masa sanggah nilai juga jika ada yang tidak lolos, lalu masuk ke pengumuman masa sanggah sama, dan seperti itu sampai tahap 3. Tapi perbedaannya pada tahap 3 ini adalah pemilihan lokasi formasi atau sekolahnya itu bisa nyebrang instansi atau Pemda. Maksudnya adalah bisa memilih instansi-instansi, peserta tersebut bisa memilih di luar instansi saat ini mengajar. Kalau saat ini masih di skup untuk tahap 1 dan tahap 2 pada Pemda tersebut, sekolah-sekolah pada Pemda tersebut, tapi untuk pada pemilihan tahap 3 itu bisa memilih pada Pemda yang lain. Ya, bisa dijelaskan juga gambaran besarnya bahwa ujian P3K Guru, karena kita fokus di P3K Guru, yaitu adalah ada 3 kali kesempatan, bukan 3 kali ujian, tetapi 3 kali kesempatan, dan nilainya itu mungkin yang dibawa adalah yang terbaik. Kita bisa lihat di Permenpan. Ini adalah gambaran besar dari paparan dari Menpan yang kami sadur, bahwa kategorinya itu ada 4. Nah, mungkin ini adalah gambaran detail penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, tetapi yang harus saya infokan adalah yang nomor 7. Saya tidak tahu Jawa Timur apakah ada juga instansi atau Pemda yang menunda pengadaan pada tahun ini. Tapi yang nomor 7 ini jadi mungkin ada di instansi lain. Bagi instansi yang tidak membuka atau menunda pengadaan P3K Guru pada tahun ini, pelamar tersebut hanya bisa memilih pada formasi sebelum seleksi kompetensi 3. Jadi sebelum ujian, dia baru bisa milih lintas instansi yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Jadi pada tahap 1, dia tidak akan bisa memilih jabatan dan formasi. Tahap 2 juga tidak bisa memilih jabatan formasi. Setelah peserta tahap 2 selesai, baru nanti pada sebelum seleksi dilakukan, itu baru dilakukan pemilihan formasi yang dimana itu lintas instansi. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari yang sudah dijelaskan. Yang ini adalah penjelasan dari Permenpan 28. Ya, sama sampai jadi tetap untuk tahap 2 dan tahap 3 itu yang dipilih adalah formasi yang belum memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita bisa bilang adalah formasi yang tidak terpenuhi itu sisa yang tidak ada kosong, formasi kosong ataupun formasi sisa ya, biasanya kalau di CPNS itu baru dialihkan untuk pemilihan tahapan selanjutnya untuk 2 dan 3. Oke, mungkin itu dari saya, dan mungkin beberapa pertanyaan nanti bisa lewat pertanyaan saja. Terima kasih Pak Audit. Memang betul, agar bisa paham langsung ke pertanyaan. Kita beri penghargaan pertanyaan yang diajukan yang pertama kali tadi, Bapak Firman Eko Saputro. Bapak Firman, silahkan mengajukan pertanyaan ya. Sudah selesai ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Bapak Bapak Andika dan Bapak Auditya. Ini terkait dengan P3K dalam satu sekolah, satu formasi terkunci, kemudian satu lagi masih bebas. Posisi 2 orang ini sama-sama memiliki sertifikasi pendidik, Pak. Nah, kemudian perankingannya itu apakah sesuai serdik atau seperti yang dikatakan sama Pak Andika tadi masih dikaji lagi oleh BKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang tadi ada 3 pertanyaan tadi. Sudah?
Ya, monggo kami persilahkan Pak Andika untuk menjawab atau mungkin nanti ditambah oleh Pak Audit. Ya, baik. Itu tadi yang saya jelaskan. Awalnya memang kondisi ada perankingan. Namun kemarin pimpinan-pimpinan kami, Kemenpan, BKN, Kemendikbud, itu telah sepakat untuk guru-guru yang ada di sekolah internal itu akan dibuka. Jadi tidak ada sistem perankingan lagi. Walaupun, tadi saya bilang, walaupun jumlah formasinya itu lebih kecil daripada jumlah guru yang ada. Intinya semua guru di sekolah internal itu bisa mendaftar ke formasi tersebut. Mungkin itu Bu jawaban saya. Terima kasih Pak Andika. Pak Audit, ada tambahan mungkin? Tidak ya? Ya cukup Bu, karena memang datanya kami menerimanya dari Dikbud dan olahannya juga dari Dikbud. Terima kasih Pak Audit. Untuk selanjutnya kita beri penghargaan juga yang kedua tadi dari K2 yang sudah menanyakan tadi, Pak Izudin. Pak Izudin, adakah? Pak Izudin? Ya. Ini Pak Izudin, Halo? silakan. Tadi yang pertanyaan pertama sudah sangat jelas dari Bu Hartati Ibu. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua. Halo, Ibu? Ya, silakan Pak Izudin. Terdengar suaranya ini. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama tadi sudah dijawab Bu Tati, matur suwun sudah jelas. Sekarang yang pertanyaan kedua, apakah kalau di sekolah induk tidak ada formasi Bu, kemudian kita milih ke sekolah yang lain, apakah betul yang diutamakan adalah guru yang ada formasi di sekolahnya, apa bagaimana Ibu? Apa itu persaingan bebas gitu? Jadi kalau di sekolah induk tidak ada formasi, kita pilih ke sekolah lain, apakah betul ada aturan yang diutamakan itu di sekolah yang ada formasi tersebut atau honorer yang ada formasi di sekolahnya tersebut? Matur suwun. Ya, Pak Izudin, terima kasih. Pak Andika mungkin perlu penjelasan lagi Pak Andika dari paparan penjenengan tadi. Oke, Pak Andika. Ya, jadi di Permenpan 29 ya, Permenpan 28 yang pasal 29 itu sudah jelas dikatakan bahwa ketika ada formasi yang tersedia guru honornya di sekolah tersebut, maka itu sebetulnya tidak dapat dilamar oleh guru dari sekolah lain. Nah, lalu bagaimana jika ada guru yang sekolahnya formasinya itu tidak dibuka? Dia akan mencari lamaran, sistem akan mencari lamaran ke sekolah yang kondisinya, formasinya masih terbuka atau formasinya lebih besar daripada guru internal yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi misalnya ada formasi 3 di suatu sekolah, tapi guru honorer yang linier, bukan yang mengajar, yang linier. Ini habis ini saya jelaskan, yang linier. Yang linier hanya ada 2. Berarti masih ada satu slot yang dapat dilamar oleh guru dari sekolah lain. Nah, di sini yang saya tekankan itu yang linier. Kenapa? Banyak kejadian, misalnya untuk SMA, guru matematika, anggap aja misalnya guru fisika mengajar matematika. Secara keilmuan mungkin orang fisika bisa ya untuk mengajar rumusan matematika. Tapi di SE linearitas kalau nggak salah kan nggak bisa ya. Fisika berarti kan linearitasnya kan ke IPA. Gitu kan? Misalnya dia mengajar matematika. Dia bilang, saya ini guru matematika di sekolah tersebut.
Tapi jika ijazahnya adalah fisika, maka guru tersebut dianggap bukan guru yang linier untuk mendaftar ke formasi matematika yang dibuka tersebut. Jadi parameternya ada linearitas, kualifikasi dan atau sertifikasi. Bukan saya memang biasanya mengajar matematika di sekolah itu, bukan track record dia mengajar apa, namun kualifikasinya. Itu Bu penjelasan saya. Terima kasih Pak Andika, jelas ini jawabannya. Kemudian kita lanjut yang sudah raise hand, ibu-ibu ya, kita coba Ibu Wulan. Ibu Wulan silahkan Ibu. Ibu Wulan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai akreditasi prodi dan perguruan tinggi. Nah, Kak, ada teman-teman kami itu yang lulus di tahun 95-96, di mana pada tahun itu belum ada akreditasi, hanya statusnya disamakan untuk prodi kami. Nah, pada sistem yang kami isi pada formasi, di situ kami harus mengisi akreditasinya itu apa gitu, ataukah akreditasi di mana akreditasi terakhir daripada prodi dan perguruan tinggi atau yang terdekat dengan kelulusan. Terima kasih. Ya, sudah. Ini saya mau tanyakan kepada Bapak Andika, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Bu Wulan. Untuk selanjutnya monggo Pak Andika. Saya kurangin. Pak Audit, nanti kalau seandainya saya salah minta tolong diklarifikasi. Iya, nanti kita Bapak Audit. Siap. Jadi kalau dari kami sebetulnya yang kami pandang itu adalah linearitas ya. Linearitas dari jurusannya apa, maka dia nanti akan jenjang karirnya itu bisa ambil ke sertifikasi apa, sehingga dia memungkinkan untuk ambil mata pelajaran formasi apa. Itu untuk akreditasi sih kami tidak refer database ya, cuman mungkin Pak Audit mungkin bisa menyempurnakan jawaban Pak Audit. Ya, Bapak Ibu, mungkin di sini juga ada kebingungan di sisi peserta ya. Misal ternyata akreditasinya apa? Kalau kita lihat dalam Permenpan itu yang memang akreditasi itu pada sisi CPNS yang sudah tersebutkan oleh saya bacakan akreditasi itu. Akreditasi ya pada saat lulus. Ya. CPNS P3K kalau rata. Pasal 5 itu pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri program studi yang terakreditasi. Nah, memang di sini untuk CPNS sudah disebutkan akreditasi pada saat kelulusan. Nah, untuk P3K memang tidak disebutkan akreditasinya pada saat kelulusan atau apa. Bahkan tidak ada tentang penyebutan tentang akreditasi. Untuk P3K guru memang kami langsung menarik data dari hasil verval dari Dikbud Pusat. Jadi kami percaya pasti data ijazah yang sudah verval itu sudah linear, pasti dan sudah tervalidasi untuk Kemendikbud ya, anu ya. Tapi pokoknya sehingga kami menyerahkan kepada rezeki memprioritaskan dengan Ibu Aini. Akan misalnya memang cerita pada rezeki saat tak tahu. Akreditasinya C, B atau A silahkan dimasukkan karena tidak ada dalam Permen 428 ini mengenai
akreditasi itu mungkin nanti kita cek lagi, mungkin Bapak Ibu bisa cek lagi. Kalau CPNS itu sudah ada tulisannya bahwa harus Pada saat lulus. pada saat lulus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi jenenge wong lagi pertama karena dia kan lama nggak ikut CPNS model sekarang kan yang Untuk bingung itu. selanjutnya ini Ya kayak aku melok 2 sudah kali raise CPNS. hand, Jadi kan tapi paling nggak langsung paham nih. 4 orang, Dan ini 4 kan orang aku nyadari kan saja ya, teman-teman agar yang SD 35 ke atas kan bisa nggak melok tertampung CPNS ini. siapa saja yang Nggak bertanya. ngerti lagi ngomong itu bingung Dipersilakan buku ya. untuk mempersiapkan diri Ibu Endah dari SMA. Ya dimaklumi nih. Ibu Endah ya. Kemudian Bapak Muhammad. Kemudian selanjutnya nanti akan kami pilih yang ketiga dan keempat. Monggo persiapan untuk Ibu Endah. Ujian kata ojo aneh wis. Ujian bareng lulus, ngono formalitas ujian itu. Ya, terima kasih Bu. Namanya sing aku apa-apa dites. Saya tujukan pada Pak Audit pertanyaan saya. Gini, kebetulan ini kasusnya pada diri saya sendiri. Dari sekolah induk saya tidak membuka informasi. Padahal kebutuhan dari sekolah saya itu masih ada terkait dengan jumlah jam kebutuhan guru. Tapi tidak dibuka formasi. Pertanyaan saya harus mendaftar di sekolah yang lain. Kebetulan saya sudah serdik dan linier dengan kejuruan saya dari SMK jurusan akuntansi. Pertanyaannya, apakah kalau ketika saya daftar di sekolah lain, formasi yang sudah saya daftar itu apakah sudah langsung terkunci dengan sendirinya? Itu aja Bapak Audit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Muhammad tadi belum bisa sambung ya. Kita lanjutkan ke Pak Izudin. Pak Izudin Arif Rahma. Ya, belum bisa. Saya baca yang di bawahnya lagi, Ibu Ainun Zariah Arifin. Sudah siap Ibu Ainun Zariah Arifin? Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ini adalah salah satu di tempat saya, ada di kantor bahwa guru tersebut depositnya ada di sekolah swasta. Sementara pada saat mencoba untuk mendaftar, ternyata yang muncul adalah deposit negeri. Nah, ini yang saya tanyakan, solusinya bagaimana? Gitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya agar bisa bersambung lagi tadi, ini mana lagi nih? Kami yang ada Ibu Apriati Novitasari. Ibu sudah siap? Ganti kan Juni. Pipis. Belum juga. Artinya apa loncat-loncatnya? Ya. Oh ya, ini sudah. Yo nulis. Hendak. Saya mau bertanya ke Pak Andika. Masalah saya ini sendiri, Bu. Masalahnya ini, Nulis hijayah ya? saya memilih farmasi, terus ada keluar pertanyaan, NIK Anda tidak terdaftar di Dapodik. Setelah dicek di Dukcapil, ternyata semuanya tidak ada masalah. Ya, itu. Iya. Terus setelah diperbaiki di Dapodik, tidak bisa-bisa. Sudah? Sekarang belum bisa mendaftar. Belum bisa masuk ke pendaftaran. Masalahnya ada di Dapodik belum bisa mengubah NIK yang sudah aktivasi. Ya. Ya. Satu lagi kita beri kesempatan Bapak Slamet Effendi. Bapak Slamet Effendi, silakan. Ya. Ya, silakan Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sampaikan yang saya hormati kepada tim sosialisasi untuk booking ya. Ada kasus yaitu kalau proses pendaftaran ya, ketika kita proses pendaftaran, kalau berdasarkan Dapodik kita bisa linear dengan antara Serdik dan Mapel ya, dan Mapel. Tapi ketika kita proses pendaftaran di internal kita itu sebetulnya ada peluang untuk formasi itu bisanya dengan Serdiknya ya. Akhirnya untuk mendaftar terkunci oleh sistem yang tidak berbisa, yang nggak bisa kalau dasarnya hanya dengan Serdik. Akhirnya kita harus mendaftar di luar sekolah yang lain dengan kualifikasi jasa yang linear. Kebetulan ada kesempatan. Makanya yang saya pertanyakan kepada Pak Andika atau Pak Udi ya, yang nanti bisa menjawab. Jadi ada penjelasan di situ untuk mendapatkan formasi. Di situ kan ada kualifikasi ijazah dan kualifikasi Serdiknya. Nah ini yang secara mutlak untuk bisa mendaftar itu secara otomatis dari sistem itu berarti dikunci dengan kualifikasi ijazah. Maksud saya untuk Serdiknya berarti tidak bisa. Itu loh Pak Norman itu yang pertama. Terus yang di kedua, SMK 11 untuk daftar SMK 11 Serdik, soalnya gak Serdik. Kalau nanti kita sudah sukses mendaftar, karena kemungkinan di linearitas antara ijazah dan Serdik itu mungkin berbeda. Ini ada pengakuan di afirmasinya enggak yang status poin teknisnya. Terus kemudian kalau misalkan nanti sudah diterima di ASNP 3K untuk pengakuan Serdiknya nanti juga bisa secara otomatis karena tidak linearnya dengan kualifikasi pendidikan yang sudah kita ambil di sekolah lain tadi. Cukup Pak Rahmat, agak disingkatkan ya. Izin saya potong sebentar. Ya Pak Andika, monggo. Terima kasih. Contoh aja langsung. Ya. Bapak itu sertifikat kualifikasinya apa, Serdiknya apa memangnya? Serdiknya di TKR. Terus kualifikasi jasanya teknik industri. Ya, kalau di Dapodiknya kita linear, Pak. Oke, sudah? Amat ya? Oke, sudah ya? Ya. Ya. Saya rasa cukup 4 orang ini mohon ada penjelasan Pak Andika dan Pak Aib. Monggo. Oke, baik. Ini mau siapa dulu? Saya dulu atau bagaimana? Tapi jadi, oke baik. Jadi gini, yang pertama nih, tadi sekolah induk ya. Yang pertama tadi sekolah induk tidak membuka formasi, harus mendaftar ke sekolah lain. Apakah formasinya ini terkunci, gitu kan? Untuk formasi sisa yang ada di sekolah lain itu tidak terkunci. Jadi memang diperebutkan untuk umum. Yang terkunci itu hanya formasi-formasi yang didaftarkan untuk sekolah untuk guru yang mengajar di sekolahnya. Gitu ya. Jadi nanti itu mungkin akan bersaing dengan guru-guru lain dari sekolah lain. Itu pertama. Terus yang kedua, antara sekolah swasta ini banyak terjadi di sekolah swasta tidak mudik, namun terdeteksi di sekolah negeri. Dia kapan pindahnya ya? Ini kalau soalnya gini, kami sudah memberikan data ke BKN itu sudah sejak dari Mei ya kalau nggak salah. Dari Mei itu kita sudah setelah terima data, ya harusnya data itu sudah harus ditutup di
secara aturan itu Desember 2020. Nah ini kalau ada perpindahan data seperti ini, itu berarti dia harusnya mengikuti pendaftaran sesuai dengan data terakhir yang ada. Oke, selanjutnya untuk NIK tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Mohon ini bagi masalah yang sama dapat ini karena banyak sekali masalahnya sama ini. Nik di Dukcapil sudah tidak masalah, yang masalah di Dapodik. Tadi saya bilang, kalau memperbaikinya melalui Dapodik ya jelas nggak bisa, karena Dapodik sekarang sedang nonaktif pembelajaran masih mulai. Jadi perbaikannya itu melalui Verval PTK, aplikasi Verval PTK. Aplikasi bukan dari Dapodiknya, aplikasi Verval PTK-nya diperbaiki. Verval PTK itu kan tempat di mana Bapak Ibu mendaftar untuk pertama kalinya ketika pengen masuk Dapodik. Itu kan ke dinas tuh ya, dinas pendidikan kan. Nah, perbaiki Verval PTK-nya. Satu. Tuh. Yang kedua, setelah Verval PTK diperbaiki, linknya kan sudah ada toh, pasti Bapak Ibu. Artinya apa? Verval PTK. Setelah perbaiki Verval PTK-nya, langsung perbaiki di Info GTK. Setelah perbaikan di Verval PTK, aplikasi Verval PTK, lalu perbaiki NIK di aplikasi Info GTK milik Bapak Ibu. Jadi masuk ke Info GTK, di bawah itu tadi saya jelaskan ada tombol perbaikan NIK, klik di situ, perbaiki NIK. Ini udah banyak yang melakukan ini dan sudah berjalan ini. Setelah itu silakan lanjutkan ke proses pendaftaran. Kalau Dapodik belum nyala. Langsung berarti kak ini kak jangan farmnya. Tapi sehari-hari nih SSCN ini sih merval barang. Yang udah kan langsung masuk. Terus yang selanjutnya, juga kan masih harap kita awal. Ini berarti ceritanya Bapak itu sekron yang udah langsung sekron. Ini jadi ceritanya Bapak itu tidak linear antara mapel dengan sertifikatnya ya? Iya Pak Andika, tidak linear itu. Mapel antara kualifikasi dengan sertifikatnya ya? Salah. Itu harusnya yang terpampang itu adalah data. Nanti saya melalui panitia bisa minta ini ya, bisa minta cek ini NUPTK yang tadi, Bapak tadi NUPTK berapa biar saya cek dulu di sistem. Harusnya yang keluar adalah dana atau yang sesuai dengan kualifikasinya apa, yang lalu dengan sertifikatnya bisa keluar apa. Itu saya minta nanti NUPTK-nya. Itu, dan selanjutnya bagaimana dengan pengakuan? Nah, kalau pengakuan itu sertif sudah ada taggingnya, ya, biar bersertifikat itu sudah ada pengakuannya. Jadi nggak ada masalah. Sertifikat itu apa? Intinya ada tandanya lah. Mungkin itu Bu dari saya Bu. Nanti mungkin bisa ngecek nomor NUPTK-nya ya. Kemudian mohon penjelasan juga Pak Audit. Mohon Pak, untuk Pak. Ya baik, terima kasih. Yang saya bahasnya dari yang Bapak terakhir juga itu yang tampil memang di aplikasi itu adalah serdik dan atau Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya serdiknya apa, terus kualifikasi pendidikannya apa, dan ini berdasarkan data Dapodik, dua-duanya yang kita cari cocoknya sebagai jabatan apa, dan itu sudah dengan peraturan yang linearitas, saya lupa peraturan berapa, nomor berapa, tetapi itu sudah di mapping berdasarkan itu. Jadi kalau Bapak dari data Dapodik juga, data Dapodiknya serdiknya ini, pendidikannya ini, kita akan melihat dua-duanya Pak. Tapi kalau Bapak cuma punya kualifikasi pendidikan, tidak punya serdik,
maka dilihatnya hanya kualifikasi Sangat pendidikan ya Bu ya, responnya Bu. Karena di atas banyak. ya gitu. Jadi itu tadi. Lalu kalau soal linearitasnya saya tadi mungkin nanti dari Pak Dika. Lalu soal NIK, betul sekali dari Pak Dika bahwa ya NIK itu kita dapatnya juga datanya dari Kemendikbud, dan mungkin tadi ada di Dukcapilnya dibilangnya sudah benar. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada satu aplikasi yang memang untuk melakukan verval untuk NIK itu ya, verval PTK itu. Lalu nanti ke input GTK. Terus data swasta menjadi yang tertarik data negeri tadi juga sudah dijelaskan, karena memang kami hanya menarik data dari Kemendikbud. Lalu untuk formasi juga seperti itu, karena sudah mapping yang mana pendidikan apa, jabatannya apa, sekolah di mana, itu sudah by system, dan itu sudah hasil olahan. Jadi mungkin nanti bisa dicek kembali apakah memang benar data yang keluar itu mungkin tidak ada formasinya, ataupun mungkin yang tadi dijelaskan oleh Pak Adika yang awal ada sudah tidak sudah memenuhi kuota ya, maksudnya sudah ada guru yang linearnya seperti itu, jadi tidak bisa memilih di sekolah itu seperti itu, karena datanya juga kami terimanya dari mungkin itu Ibu. Kasih penjelasan dan audit menambah penjelasan kita. Selanjutnya kita buka lagi 4 pertanyaan yang sudah rahasia karena terlalu banyak sekali. Kita coba untuk Bapak Muhammad Zulfikar, Bapak Muhammad Zulfifa, kemudian Ibu Erniati, kemudian Ibu Nining dan Ibu Gani. Monggo. Bapak Muhammad Zulfikar sudah siap? Belum siap? Sudah siap. Oh, sudah siap. Ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, pertanyaan dari kami ya, ini kebetulan permasalahan dari teman-teman yang ada di sekolah kami itu mengenai status penguncian yang ada di waktu pendaftaran. Contohnya di sini ada 2 guru, yang pertama seni budaya itu terkunci di prakarya. Kemudian yang kedua ini guru bahasa Jawa terkunci di seni budaya. Itu yang pertama. Itu aja yang mungkin saya tanyakan. Mohon petunjuknya jika ada permasalahan. Solusinya nanti gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Nining Ratnasari sudah siap? Halo, Ibu Nining? Belum ya? Ibu Hani? Halo? Ibu Hani belum siap? Sudah, Bu. Iya, silakan Bu Hani. Ya. Terima kasih waktunya. Ini kebetulan saya perwakilan dari Ponorogo, itu teman saya mengalami kendala, Bu. Kebetulan yang contohnya gini, apa itu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Di formasi itu kan yang ada cuma 1. Kemudian teman saya kan sudah terlanjur resum di pendaftaran di sekolah lain. Karena kan sudah terkunci di sekolah Indo. Itu apakah masih ada kesempatan kembali ke sekolah Indo tersebut? Jika tidak, kembali konsekuensinya apa? Karena katanya yang sekolah Indo kan yang diprioritaskan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Hani. Selanjutnya kita buka lagi Pak Hani Saifuddin bersama nama tadi bapak-bapak ini. Pak Hani Saifuddin. Halo? Pak Hani Saifuddin sudah siap? Oh, belum. Kita coba selanjutnya Ibu Yaniar Khairun. Ibu Yaniar? Ya. Kalau belum yang lain, Ibu Vivit SMA 1 kali. Halo, iya Ibu. Ibu Yaniar, ya silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu, di sekolah kami ini ada
formasi seni budaya dan dibuka hanya 1 kursi. Namun pada sekolah kami juga ada 3 guru yang mendaftar di seni budaya. Seperti yang Ibu katakan tadi, seperti bahwa jika kuota itu kalau sudah terpenuhi akan terkunci secara otomatis. Itu kira-kira bagaimana Bu untuk teman-teman kami yang sudah bisa mendaftar di seni budaya dengan 3 guru tapi 1 formasi, 1 kursi. Ya, ya. Saya rasa 4 orang ini sudah cukup pertanyaan ini. Mohon maaf Pak Andika dan Pak Udi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama, mohon dijelaskan lagi Pak. Monggo, silakan Pak Andika lebih dulu. Oke, baik. Yang pertama pengujian kesenian di prakarya ya, kesenian prakarya gini. Yang perlu saya jelaskan yang bahasa daerah dulu. Bahasa daerah tadi kan ya, bertanya ya. Bahasa daerah di budaya ya. Ini. Pertama, dalam struktur kurikulum bahasa daerah itu kan merupakan suatu muatan lokal. Masuk dalam muatan lokal. Struktur kurikulum ini ya, struktur kurikulum kita masuk dalam kategori B. Kategori A, PPKN, matematika, IPA itu merupakan suatu mata pelajaran dengan kurikulum dengan struktur injeksi dari pusat. Kategori B untuk Penjas, PJOK, seni budaya dan satu lagi apa itu merupakan kurikulum dengan memungkinkan mengadaptasi dengan muatan lokal yang ada di daerahnya. Nah, bahasa daerah muatan lokal itu merupakan suatu substansi yang terintegrasi dengan kurikulum dengan kategori B tersebut. Oke, sekarang pembukaan formasi itu didasarkan pada struktur kurikulum. Pembukaan formasi didasarkan pada struktur kurikulum. Nah, bahasa daerah itu memang kita masukkan ke dalam struktur kurikulum seni budaya. Ini panjang sekali pembahasannya. Seni budaya itu ada cita rasa, cita visual, citra, termasuk linguistik. Nah, bahasa daerah itu kita masukkan ke situ. Buat nanti dalam jenjang karir pemilihan sertifikasinya, dia tetap bisa ambil sertifikasi bahasa daerah. Dia mau ambil bahasa daerah ataupun seni budaya itu memungkinkan. Namun pendaftaran pembukaan struktur kurikulum itu berdasarkan itu masuk ke dalam seni budaya. Oke. Sekarang kesenian. Kalau kesenian dia mengambil mata pelajaran biasanya itu apa? JJM biasanya itu apa? Kalau seandainya dia masuk ke dalam grup JJM Mapel Prakarya, maka Dapodik secara otomatis dia diidentifikasi sebagai biasa dia mengambil Mapel Prakarya. Itu tadi masalah kunci ya, masalah kunci. Jadi bahasa daerah nggak ada masalah. Ini memang baru ini. Kalau kesenian prakarya oke lah. Cuman kalau seandainya bahasa daerah ini memang karena baru, perlu ada sebetulnya perlu ada sosialisasi. Memang sengaja kita masukkan dalam struktur kurikulum seni budaya karena tidak ada struktur kurikulum tersendiri mengenai bahasa daerah. Di K13 ya, kurikulum K13 yang sedang kita pegang. Oke. Terus yang kedua mengenai terkunci. Sudah terkunci dan sudah resum di sekolah lain. Nah, ini yang pertama sebetulnya kalau kondisi sudah resum itu akan sulit sekali diubah ya. Ada dua kemungkinan. Seandainya begini. Seandainya nanti ini juga masih dalam pembahasan ya. Seandainya nanti pimpinan-pimpinan kami baik dari Kemendikbud, BKN, Kemenpan dan lain sebagainya, Panselnas intinya dari Panselnas untuk mengembalikan ke sekolah asal, maka Bapak Ibu yang sudah resum rajin-rajin untuk membuka
aplikasi di SSCSN pengumuman ataupun di info GTK akan kita umumkan. Nah, tapi untuk sementara ini kondisi yang sudah resume itu akan sulit terbuka. Nah, terus bagaimana dengan setelahnya? Lalu bagaimana dengan pengikutan ujian? Ya, kalau memang sudah resume dan memang sudah ditetapkan akan ujian pertama di sekolah X misalnya, di sekolah X yang bukan dari sekolahnya, ya sudah ikuti saja. Jadi ada dua kemungkinan itu, seandainya ikut ujian, ikuti saja, tidak ada masalah. Atau nanti seandainya ada kebijakan pengembalian akan kita umumkan melalui info GTK dan atau SSCSN. Jadi pengumuman mungkin akan kita berikan pengumuman melalui aplikasi, karena ya intinya rajin-rajin Bapak Ibu untuk sementara ini membuka dua aplikasi tersebut. Yang ketiga, seni budaya 1 dan 3 guru seni budaya melamar di formasi yang sama. Itu kondisinya di sekolah yang sama atau sekolah berbeda ya? Kalau sekolah yang sama, intinya ya 3 orang itu akan berebut menjadi satu formasi. Intinya itu aja. 3 orang itu akan berebut untuk menjadi satu formasi. Mungkin itu, Bu. Mungkin ini Pak Audit, kalau seandainya saya ada salah, Pak Audit. Ya, siap. Itu yang menambahkan saja. Tadi yang untuk seni prakarya dan seni budaya saya kurang tahu karena itu tentang linearitas ya. Lalu untuk kunci mau kembali ke sekolah itu betul sekali tadi dari Pak Andika juga. Ini masih ini kan berarti adalah persiapan. Tadi sudah dijelaskan dari awal, kita sudah koordinasi berhari-hari sebenarnya melakukan ini, tetapi nanti kita lihat dari hasil keputusan Panselnas. Lalu untuk yang seni budaya tadi ada 3 guru, berarti ini tidak dikunci formasinya, sehingga guru-guru tersebut, 3 guru tadi bisa melamar pada jabatan guru itu. Sedang berarti kan tidak ada guru yang bisa dikatakan linier dan lain-lain yang wajib untuk mengajar pada jabatan itu, tetapi tidak ada sehingga tidak dikunci, sehingga guru lain, guru sekolah lain dan guru yang di situ dengan linier yang sama bisa melamar pada jabatan guru seni budaya ini. Mungkin itu dari saya. Oke, Pak Andika, selanjutnya 4 pertanyaan lagi. Tadi sudah terlanjur saya sebut. Ibu Pipit SMA 1 Ngawi sudah siap? Belum? Kalau belum, Ibu Feriana Herawati SMK 2 Boyolali. Belum siap? Halo, Ibu Feriana? Kalau begitu selanjutnya Pak Teguh SMA 1 Gangsal. Bu Feriana siap. Bu Feriana siap. Monggo Bu Feriana. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami diberi kesempatan untuk memecahkan masalah. Ini masalah kami dan beberapa teman di sekolah kami. Seperti saya, Bapak, saya adalah guru tata boga, berijazah tata boga, tapi dikunci dalam formasi jabatan tata busana, Bapak. Mohon info apa yang harus kami lakukan. Karena semua portal dan link sudah kami lakukan aduan dan belum mendapat solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, apa sudah siap Pak Teguh SMA 1 Gangsal? Belum siap. Ibu Fajriatus Samsiah. Ibu Fajriatus Samsiah. Sudah siap?
Siap. Bapak Luki Hendra. Bu, siap Bu. Siap. Teguh. Mojokerto. Teguh Mojokerto. Halo, siap. Halo. Ya Pak, terdengar Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kesempatannya, saya mungkin langsung saja Bapak, terkait tentang formasi. Jadi begini, yang menjadi permasalahan dari beberapa banyak honorer yang ada saat ini, bahwasanya seandainya formasi yang ada itu kan tidak ada di sekolah. Jadi ada banyak tadi sudah disampaikan dari beberapa teman yang menyampaikan bahwa formasi di sekolahnya tidak ada, sehingga dia harus mengambil formasi di tempat lain. Nah, maksud saya begini Bapak, saya ingin meminta tolong pada Pak Andika untuk bisa menyampaikan mungkin barangkali di pimpinan bahwasanya kami berharap sesuai dengan Pak Nadiem yang pernah disampaikan bahwa nanti untuk perekrutan guru ini akan menjadi 1 juta guru. Sampai saat ini mungkin kita masih 1 juta guru. Karena formasinya ternyata dari guru formasi yang ada di sekolah itu dengan jumlah GTT yang ada ternyata tidak sesuai. Contohnya tadi misal ada 1 mata pelajaran, di situ GTT-nya cuma 3, ada 3, tapi formasi yang dibutuhkan cuma 1. Kami berharap mungkin nanti ini bisa dirubah sehingga nanti pengusulannya tetap sesuai dengan formasi yang ada di sekolah di situ. Terutama adalah untuk honorer-honorer yang sudah usianya sudah 35 tahun ke atas Bapak. Karena ini adalah satu-satunya saat ini kesempatan kita untuk bisa merubah status ini mendapatkan kelayakan itu ya. Karena kami sudah tidak bisa untuk ikut tes PNS, sementara teman-teman yang mungkin sudah yang masih di bawah 35 tahun, mungkin kalau misal tes P3K ini lolos, tidak lolos dia bisa punya kesempatan ikut PNS. Sementara kami yang sudah 35 tahun ke atas yang usia mata pelajaran Bapak, pertanyaannya. Sudah? Jadi saya minta tolong itu mungkin bisa. Ya. Sudah cukup ya Pak? Sesuai dengan jumlah honorer yang ada di situ. Yang pertama itu. Halo, yang kedua Ibu. Pak Teguh sudah selesai. Ya, yang kedua. Jika di sekolah itu tidak ada. Ya monggo. Poin-pointernya aja, poin aja. Halo, Pak Teguh sudah unmute. Sudah, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari seorang guru yang pernah datang dan menangis ke bidang GTK, Guru BK dari SMK Negeri 10 Surabaya. Guru BK dari SMK Negeri 10 Surabaya, ada? Tidak ada? Oke, kalau begitu saya cari yang sudah siap saja. Bapak Muhammad tadi sudah ya, Pak ini tadi. Ibu Suharwiwi. Ibu Suharwiwi ada? Halo, Ibu Suharwiwi. Inputnya nggak bisa nyala. Ya, silakan Ibu. Ini sudah siap itu. Halo, Assalamualaikum. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberi kesempatannya, Bapak. Pertanyaan saya ajukan kepada Bapak Andika. Ini terkait dengan teman saya yang bahasa Mandarin itu tidak bisa daftar pada biodata. Nah, di situ karena dia terkendala ijazahnya itu dari luar negeri, Bapak. Saat verbal itu selalu ditolak. Itu bagaimana, Bapak? Sampai saat ini belum bisa daftar. Dia sudah GTT selama 10 tahun. Terima kasih. Dan dia di formasi sekolah kita juga ada juga 1 guru. Ya, terima kasih Bapak Andika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Suharwiwi. Tadi lihat saya tambah 1 pertanyaan dari Pak Siswanto, SMA 1. Pak Siswanto,
Sudah siap Pak Sis? Siap. Oke, silakan Pak Sis. Oke, terima kasih. Saya Siswanto, Kasubag TU SMA Negeri 1 Tanjung Anom, Nganjuk. Langsung saja pertanyaan kami sampaikan kepada Pak Udin BKN. Pak Udin Nugroho. Terkait dengan adanya formasi guru pendidikan agama Islam. Dalam prosesnya, yaitu dalam aplikasi AGTK kami mengusulkan yaitu dua orang guru pendidikan agama Islam. Ternyata formasi yang turun itu tidak ada formasi untuk SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Nah, yang kami tanyakan adalah apakah ada pembukaan atau ditambah atau diberikan kuota pada tahap kedua ataupun ketiga. Itu pertanyaan yang kedua, yaitu tentang linearisasi atau linier. Untuk mata pelajaran prakarya, yang jelas disiplin ilmu untuk prakarya adalah tidak ada dalam Permen nomor 16 tahun 2019 adalah yang bisa mengampu mata pelajaran prakarya adalah guru-guru IPA dan ekonomi. Apakah benar seperti itu? Oke, terima kasih. Sudah cukup Pak Siswanto? Lanjutkan. Mohon penjelasan Pak Andika dan Pak Audi. Sudah 4 orang ini menanyakan untuk Pak Andika dan Pak Audi. Ya, mungkin saya dulu Pak Andika. Ya, baik. Tadi nyari data ya. Ya, pertama tadi kalau saya catatnya sih baru 3 orang ya, apa saya terlewat, mungkin nanti bisa ditambahkan ya Bu. Tadi adalah bahasa Mandarin, tetapi verbal di info GTK-nya tidak ketemu universitasnya ya, kalau tidak salah. Itu berarti nanti ke Pak Adika karena verbalnya, tapi mungkin juga ada yang seperti ini. Sudah di verbal dan sudah masuk ke dalam pemilihan formasi, tetapi ternyata universitasnya, karena kan ini berbeda ya, verbal ijazah yang di info GTK itu ada milih universitas juga. Nah, nanti setelah selesai dari sana, login lagi ke SSCN, ada memasukkan input universitas juga. Nah, ini mungkin di sini akan ada kendala universitasnya ternyata universitas luar negeri, karena kami memang belum mendapatkan semua referensi tentang penamaan universitas luar negeri. Nah, ini jika tidak ada, mohon diinfokan melalui helpdesk untuk universitas luar negeri. Nah, dan juga prodinya mungkin tidak ketemu. Tetapi kalau luar negeri biasanya kita menggunakan free text kalau di SSC ASN. Lalu formasi guru pendidikan agama Islam, saya tidak mencatat lagi formasi guru pendidikan agama Islam ini. Itu kalau tidak salah, kalau dalam mapping kita ini masih dalam ini ya, tetapi beberapa sudah, tetapi pendidikan agama Islam nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Sadika. Ini nanti kita jelaskan lagi ya, nanti kita tanya lagi untuk pendidikan agama Islam, tadi saya kurang mencatat. Lalu, apakah ada formasi-formasi tambahan pada tahap 2 atau tahap 3? Jadi tahap 2 dan tahap 3 itu adalah formasi yang tidak terisi pada tahap 1. Jadi misalnya tadi saya sudah jelaskan bahwa tahap 1 ini, misalnya ternyata seluruh satu Pemda itu misalnya ada 100 yang 100 jabatan ya, 100 jabatan, formasinya ada 100, tetapi yang terisi 50. Nanti pada tahap 2 itu berarti 50-nya yang akan dibuka. Jadi seperti itu gambaran. Lalu soal linier prakarya, nah ini saya kurang mengerti apakah linier prakarya itu bisa guru IPA atau ekonomi, karena kami berdasarkan mapping dari Mendikbud, mungkin nanti dari
Dikbud yang bisa menjelaskan apakah prakarya itu linear dengan guru IPA dan ekonomi. Intinya adalah SSC-ASN itu mengeluarkan jabatan sesuai dengan mapping tersebut, mapping SE Dikbud, dan juga apakah formasinya ada atau enggak. Jadi tidak semua kalau misalnya mapping linear prakarya keluar guru IPA dan ekonomi. Tergantung ada formasinya atau enggak. Jika ada, apakah formasinya itu sudah ada orang mengajarnya atau belum? Sudah ada orang yang sudah dikirim datanya oleh Dikbud sebagai orang yang linear atau belum? Karena kalau sudah ada orang yang linear, maka itu tidak bisa dilamar oleh pelamar lain ya. Ini dari saya. Nanti kalau untuk guru pendidikan agama Islam, saya mohon maaf tadi saya kurang catatannya, jadi nanti bisa diulang. Mungkin Pak Andika bisa jelaskan. Ini ada yang salah. Ya, Pak Andika. Iya, monggo Pak Andika. Baik, ini yang pertama yang tata boga jadi tata busana. Ini saya udah kok ada beberapa ya aduan ke kami. Gini, tata boga harusnya ke tata boga di dalam rumusan linearitas juga saya lihat tata boga ya tata boga. Gitu. Siang ini akan kami cek ya karena tadinya kalau cuma 1-2 mungkin ya permasalahan verbal di ijazah di tempat ibu sendiri. Namun kalau seandainya ada beberapa kali berarti kami perlu cek di sistem kami, terutama di Dikbud mengenai linearitas tata boga dengan tata busana. Bersabar ya Bu, ya maghrib lah mungkin. Siangnya dicek, proses, mudah-mudahan maghrib udah bisa. Terus yang kedua formasi tidak. Mengenai formasi, gini yang perlu Bapak Ibu ketahui, pembukaan formasi pertama, pengusulan formasi itu dari daerah.